Jadi di sini saya selaku mahasiswa dan juga kebetulan mengambil jurusan hukum tata negara akan menanggapi dan juga memberikan hasil analisis saya selaku anak hukum mengenai film dokumenter Dirty Vote 2. Jadi pada film Dirty Vote 2 ini, film ini hadir bukan sekedar sebagai kritik terhadap proses pemilu, tetapi sebagai pembacaan struktur kekuasaan negara Indonesia pasca pemilu. Film ini berusaha menunjukkan bahwa persoalan demokrasi Indonesia saat ini tidak berhenti pada kecurangan teknis, melainkan telah bergeser ke persoalan yang lebih fundamental, yaitu bagaimana kekuasaan diproduksi dan dikonsolidasikan. Melalui film ini, publik diajak untuk memahami bahwa demokrasi tidak lagi berjalan di atas prinsip netralitas hukum dan supremasi sipil, melainkan berada dalam jaringan kepentingan politik, ekonomi, dan juga militer. Jadi pada film dokumenter Dirty Vote 2 ini dibagi menjadi 3 chapter pembahasan dengan kerangka utama di film ini yaitu konsep 3O, otot, otak, dan juga ongkos. 3 konsep ini merupakan benang merah seluruh film ini. Pertama akan saya bahas yaitu otot. Otot itu dimaknai sebagai kekuatan koersif negara, terutama militer dan aparat keamanan seperti polisi. Yang kedua yaitu otak. Otak merujuk pada elit pengambil kebijakan, teknokrat, jaringan birokrasi, dan aktor politik yang merancang arah negara. Dan yang ketiga yaitu adalah ongkos. Ongkos adalah biaya politik yang diperlukan untuk mempertahankan kekuasaan, mulai dari tingkat akar rumput hingga ke elit ekonomi global. Tentunya ketiga unsur ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan saling menguatkan dan menciptakan sistem kekuasaan yang tertutup. Baik, jadi hal pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai otot. Jadi otot di sini lebih kepada militerisasi dalam struktur negara Indonesia sekarang. Jadi pada film ini menunjukkan bahwa salah satu gejala yang paling menonjol sekarang itu adalah meningkatnya peran militer dalam kehidupan sipil. Hal ini bisa kita lihat bahwa kenaikan anggaran pertahanan sebesar 36,7% itu termasuk tinggi. Dan yang kedua yaitu pembesaran pasukan TNI hingga mencapai 1 juta personil. Dan yang ketiga yaitu penambahan struktur teritorial seperti Kodam dan banyaknya jenderal kolonel tanpa fungsi operasional yang jelas. Sebenarnya masalah utama di sini bukan sekedar besarnya anggaran, melainkan pergeseran fungsi TNI ke sektor-sektor sipil termasuk pangan, program sosial, dan juga infrastruktur non-militer. Dan dalam perspektif hukum tata negara, kondisi ini berbahaya karena melanggar prinsip supremasi sipil, mengaburkan batas antara negara hukum dan negara kekuasaan, dan yang terakhir yaitu membuka ruang penyalahgunaan kewenangan yang sangat besar. Jadi pergeseran fungsi ini juga semakin dilegitimasi melalui kebijakan hukum. Dan film ini menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji formil Undang-Undang TNI meskipun terdapat 4 hakim yang menyampaikan dissenting opinion. Dissenting opinion ini menunjukkan bahwa terdapat masalah serius dalam proses pembentukan undang-undang kita. Dan di sini pun kita bisa melihat bahwa prinsip partisipasi publik dan kehati-hatian konstitusional kelihatannya diabaikan. Dalam negara hukum, perbedaan tajam di tubuh Mahkamah Konstitusi adalah sinyal bahwa konstitusi sedang berada di bawah tekanan politik. Lalu setelah membahas otot, film ini beralih pada otak kekuasaan yaitu relasi-relasi antar elit. Jadi relasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto digambarkan bukan sebagai rivalitas lagi, tetapi sebagai bentuk simbiosis mutualisme. Kekuasaan tidak dipahami sebagai pergantian elit, namun dipandang sebagai kontinuitas kepentingan politik. Jadi gejala ini tercermin dari jumlah kementerian Indonesia yang sangat besar, banyaknya wakil menteri yang merangkap jabatan, bahkan lemahnya oposisi politik substantif. Dan tentu saja hal ini ada dalam teori politik, yaitu kondisi ini disebut sebagai kartelisasi politik di mana elit berbagi kekuasaan dan menutup ruang kompetisi yang sehat. Lalu untuk ongkos ini disampaikan oleh Bapak Bima Yudhistira. Bapak Bima Yudhistira membagi ongkos ini menjadi 4 lapisan. Yang pertama yaitu level paling rendah, ada grassroots berupa bansos dan mobilisasi aparat kepolisian. Yang kedua yaitu jejaring politik, contohnya seperti program makan bergizi gratis yang melibatkan struktur negara. Yang ketiga yaitu elit ekonomi, jadi melalui skema Danantara dan Patriot Bond yang secara ekonomi sebenarnya tidak rasional, tapi hal ini rasional secara politik. Dan yang keempat yaitu regional sampai global, ada relasi BRICS dan China yang menunjukkan ketergantungan geopolitik dan ekonomi Indonesia.
Hal yang paling disoroti dalam masalah ini yang pertama yaitu makan bergizi gratis. Program ini kan awalnya ditujukan untuk balita, namun diperluas ke anak sekolah dan justru dikelola di bawah Kementerian Pertahanan, bukan di bawah Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Kesehatan. Lalu yang kedua, Danantara. Danantara ini dikelola oleh aktor yang sebagian besar berasal dari tim sukses Prabowo Gibran sehingga memunculkan banyak sekali konflik kepentingan. Dan yang terakhir yaitu Patriot Bond. Sebenarnya secara ekonomi Patriot Bond ini tidak menguntungkan konglomerat. Namun tetap dibeli para konglomerat sebagai jaminan loyalitas politik dan asuransi bisnis agar bisnis para konglomerat tidak diganggu oleh pemerintah. Ongkos politik ini bukan merupakan hal yang insidental, melainkan dirancang secara struktural untuk memastikan loyalitas politik dari berbagai lapisan. Dan di samping ini juga jika film Dirty Vote 2 berbicara tentang kekuasaan, maka bencana di Sumatera adalah wajah paling nyata dari akibat kekuasaan itu. Banjir, tanah longsor, dan kerusakan ekologis yang terjadi secara berulang kali di Sumatera bukanlah peristiwa alam semata. Ini adalah bencana yang lahir dari keputusan politik dari izin negara dan pembiaran yang disengaja. Ketika hutan habis dibabat, sungai tentu saja kehilangan penyangga dan tanah kehilangan daya serap, maka bencana bukan lagi kemungkinan, melainkan kepastian yang akan terjadi. Tentu saja banyak sekali pengamatan yang menunjukkan bahwa kerusakan hutan di Sumatera berkaitan langsung dengan izin Kementerian Kehutanan kepada perusahaan asing maupun regional, dan izin itu adalah keputusan politik. Ketika negara mengizinkan pembabatan hutan berskala besar, tentu saja negara tahu dampaknya, negara tahu resikonya, dan negara tetap melakukannya. Artinya ini bukan kelalaian, tetapi ini adalah kejahatan struktural yang dilegalkan oleh kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, pemerintah tidak bisa berlindung di balik narasi bencana alam karena alam tidak menerbitkan izin, alam tidak menandatangani konsesi, dan alam tidak menjual hutan kepada korporasi. Pemerintahlah otak dari rangkaian peristiwa bencana alam ini, dan yang paling bertanggung jawab di sini adalah Menteri Kehutanan sebagai pemegang kewenangan utama alias hutan negara. Ketika izin diberikan tanpa perlindungan ekologis yang serius, maka menteri bukan sekedar pejabat melainkan arsitek kehancuran lingkungan. Pada film Dirty Vote 2 juga menjelaskan bahwa hilirisasi dan proyek ekonomi besar akan memperbesar ongkos politik. Dan untuk menutup ongkos ini, maka hutan dijadikan komoditas politik. Jadi skemanya kurang lebih hutan dijual untuk membiayai kekuasaan, lalu dikorbankan untuk kepentingan elit, dan yang terakhir yaitu dihancurkan demi stabilitas politik jangka pendek. Bencana di Sumatera ini adalah efek domino dari ongkos politik yang tadi saya bahas. Rakyat menanggung banjir, sementara elit menanggung banyak sekali keuntungan dari bencana itu. Dan yang paling ironis dari sini, pemerintah datang membawa bantuan, aparat turun ke lapangan, dan negara berpura-pura hadir, padahal negara hadir paling awal saat izin dikeluarkan. Maka kritik di sini harus jelas, yaitu bencana ini bukan kesalahan alam, bukan kesalahan masyarakat, tetapi kesalahan kebijakan dari pemerintah. Selama Menteri Kehutanan dan pemerintah pusat terus menjadikan hutan sebagai alat politik dan ekonomi, maka bencana seperti bencana yang terjadi di Sumatera ini akan terus berulang. Dan setiap banjir di Sumatera adalah bentuk akta dakwaan terhadap negara. Kembali lagi pada film Dirty Vote 2, di sini juga membahas politisasi sampai aspek terkecil sekalipun, yaitu desa. Film dokumenter Dirty Vote 2 ini kemudian mempersempit fokus pada desa sebagai ruang baru politik kekuasaan. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, 81.500 koperasi merah putih sudah terbentuk, dan koperasi ini bersifat wajib, mengikat dana desa, dan berpotensi mematikan UMKM lokal. Bahkan terdapat rekaman suara dan juga rekaman video yang menyatakan bahwa pihak desa sungguh sebenarnya keberatan dengan adanya koperasi merah putih ini karena bersifat wajib dan mengikat. Jadi terdapat rekaman video
rekaman video dan rekaman suara bahwa pejabat desa pun sebenarnya keberatan dengan operasi merah putih ini karena sangat bersifat wajib, dan apabila desa tidak bisa membayarkan angsuran kepada negara, maka dana desa akan ditarik sebagai bentuk pembayaran dari koperasi merah putih itu sendiri. Kalau ancaman sih secara langsung sih tidak ya, cuma secara dari mulut di antara kami selaku kepala desa ya, katanya tidak dibentuk koperasi desa merah putih, pencairan dana desa kita akan ditunda yang tahap 2. Sampai sekarang kami masih agak masih bimbang untuk melakukan peminjaman ke Himbara gitu. Kenapa kami agak bimbang? Karena yang menjadi jaminan untuk peminjaman ini kalau seandainya pengurus koperasi desa merah putih tidak mampu untuk membayar angsuran, jaminannya adalah dana desa. Nah, itu yang menjadi salah satu kekhawatiran bagi kami di pemerintahan desa. Nanti kalau seandainya pengurus koperasi tidak mampu untuk membayarkan cicilannya, otomatis dana desa tentunya akan terserap ke sana. Nah, apalagi nanti kalau seandainya unit usaha atau gerai koperasi desa merah putih mengalami kerugian, ya mau tidak mau yang dikorbankan tentunya adalah dana desa yang kita dapatkan dari pemerintah pusat. Apabila desa menolak kehadiran koperasi merah putih ini, maka dana desa akan dikesampingkan. Kurang lebihnya desa menerima dana desa itu telat daripada yang lain. Dan juga 35% responden dari desa percaya bahwa koperasi ini bermuatan politik dan menjadikannya instrumen ongkos politik yang sistematis. Dan juga film Dirty Vote 2 ini mengkritik operasi cooling system yang dilakukan oleh aparat kepolisian menjelang pilkada. Jadi ada 3 provinsi besar yang sangat disorot di sini, cuman yang sangat saya soroti sendiri yaitu untuk Provinsi Jawa Tengah. Jadi pembagian bansos oleh Polri termasuk Polda Jawa Tengah ini dilakukan 1 bulan sebelum provinsi lain memulai untuk membagikan bansos. Jadi Provinsi Jawa Tengah pada bulan Maret sudah membagikan bansos, dan itu dilakukan oleh aparat kepolisian. Dan juga hal ini dipandang sebagai penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran asas netralitas, dan juga ancaman terhadap pemilu yang adil. Karena dalam hukum pemilu, aparat negara seperti polisi wajib netral, bukan menjadi alat distribusi kepentingan politik. Apalagi yang paling saya soroti yaitu Kapolda Jawa Tengah saat itu mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah, dan sekarang pun sudah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Jika pola seperti di dalam film ini terus berlanjut, maka dalam 20 tahun ke depan, Indonesia akan menjadi konsolidasi negara semi-militer. Yang kedua yaitu pelemahan hukum sebagai pengontrol kekuasaan. Yang ketiga yaitu demokrasi prosedural tanpa substansi. Dan yang keempat yaitu dominasi oligarki dari ekonomi hingga politik. Dan yang terakhir, untuk generasi muda seperti saya, dampak di sini yang paling terasa yaitu bisa kita lihat di media sosial banyak sekali generasi muda yang mulai apatis dan eksodus intelektual. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai macam hashtag yang ada di sosial media seperti Twitter, Instagram, dan juga TikTok. Contohnya itu Indonesia Gelap atau Kabur Aja Dulu. Saran saya sebagai rakyat Indonesia dan juga mahasiswa Fakultas Hukum, yang pertama yaitu tegaskan kembali supremasi sipil, yang kedua yaitu batasi peran militer, cukup di bidang militer saja, jangan sampai merambat keluar bidangnya seperti pangan, sosial, dan lain sebagainya. Bukan kami tidak setuju TNI terlibat dalam urusan sipil, bukan. Ya. Tapi caranya, keterlibatan TNI dalam urusan sipil itu harus dibatasi. Dia harus sifatnya apa? Kalau kita baca dari pengalaman negara-negara lain, dia harus diatur dalam undang-undang tersendiri, namanya Undang-Undang Tugas Perbantuan. Isinya apa? Pelibatan TNI itu tidak boleh mengganggu tugas utamanya, 1. Kemudian sifatnya sementara. Ya. Ketiga apa? Tugas perbantuan.
Keempat, chain of command-nya harus jelas, Oke. gitu ya. Itu yang terjadi di negara-negara lain, sehingga kalau misalkan nanti ada banjir, ada bencana alam, jelas dasar hukumnya. Bukan Baik. justru minta jabatan. Ini yang keliru gitu loh. Minta Yang jabatan. ketiga yaitu memperkuat pengawasan hukum di segala bidang. Yang keempat, kembalikan kebijakan sosial ke Kementerian Sipil. Dan juga harapan saya berharap Indonesia ini demokrasinya bisa segera stabil, adil, berpihak kepada rakyat, dan sangat transparan. Karena di sini banyak sekali hal yang ditutup-tutupi dan transparansi sudah mulai menipis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.